Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di Live Tribun Travel Update edisi Selasa 5 Juli 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, ada rekomendasi tempat nongkrong untuk Anda yang ada di Denpasar, Bali. Ada Tribar, Tribuners. Tribar ini merupakan beach club dan dining area yang berada satu lokasi dengan Maya Sanur Resort and Spa. Dan seperti apa tempat nongkrong ini akan dilaporkan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Tribar ini adalah tempat nongkrong baru di kawasan Sanur, Denpasar, Bali. Nah, bagi Tribuners nih yang mencari tempat nongkrong dengan view pantai di tengah kota, ini menjadi salah satu rekomendasi yang cocok banget buat dikunjungi oleh Tribuners. Karena Tribar ini berlokasi satu lokasi dengan Maya Sanur Resort and Spa Bali yang berlokasi di Jalan Danau Tambingan, Sanur, Bali. Jadi ini adalah salah satu beach club baru di kawasan Sanur yang bisa banget dikunjungi oleh Tribuners dengan akses yang sangat mudah, rekan Ariska. Jadi Tribar ini mengusung konsep view pantai Parigata Sanur. Jadi ketika kita bersantai di Tribar ini, maka kita akan disuguhkan oleh pemandangan view pantai Sanur, dan juga bagi Tribuners yang nongkrong di Tribar ini sudah free akses untuk ke Lagoon Poolnya. Dan untuk menu makanan dan minuman di sini sangat bervariasi ya rekan Ariska, mulai dari Western food, kemudian Indonesian food dan Balinese food juga ada di sini. Start dari 20.000 hingga 220.000. Tribuners bisa nongkrong santai di Tribar Beach Club ini. Nah, Tribar ini sendiri mengusung konsep luxury. Ini siapa ini depan bocor? 세계 최초이자 최대 배틀로얄 레이싱 대회. 규칙은 간단하다. 어떤 방식으로든 레이서의 심장, 결승선을 먼저 넘는 쪽이 승리한다. 이제 곧 피니시 라인이야. 속도 더 낼 방법 없어? 하나 있습니다. 그럼 해! 사고 위험 300% 올라갑니다. 상관없어. 우승 안 할 거야? 그럼 실행합니다. 그리고 이 선택은 모든 것을 바꿨다. 뭐 하는 거야? 레이서 발사. 뭐? 올해의 우승은 정주행과 마루스에게 돌아갑니다. 그 순간 로봇들은 깨달았다. 자신의 레이서가 혹여나 생명을 잃어도 이 대회의 승자는 변함없다는 것을. 그때부터 이 대회는 DOA라 불리게 되었다. Dead or Alive. 정주행 선수가 결국 하반신 마비 판정을 받았다는 안타까운 소식입니다. DOA 레이서 투척 연습이 최근 기조라는 충격적인 팀 마러스 킬라즈 레이서로 사용수 배치. 레이서의 생명경시 풍조가 강해질수록 대회의 인기가 치솟는 아이러니한 상황이 발견되고 있습니다. 오직 인간을 위한 존재다! 그래서 우린 당신이 필요합니다. 사형수를 레이서로 쓴다고! 속도를 위해 안전장치는 다 떼고 말이야. 생명의 소중함 따위는 깨라지고 있다고! 나란 놈이 뭘 바꿀 수 있다는 거지? 네가 시작이었잖아. 성수 씨! 맞잖아. 네 사고 이후에 대회가 이렇게. 그래서 날 산재물로 바치겠다는 건가? 아니요. 우리의 기술을 당신에게 바치는 거예요. 현대모비스의 자율주행 시스템 모비는 인류의 안전을 놓치지 않는 기술의 집약체죠. 이번 대회에서 그 안전을 증명해 대회의 빛바랜 위상을 높일 겁니다. 하반신 마비인 내가 사형수와 뭐가 다르다고? 넌 최고의 레이서였어. AI가 할 수 없는 판단, 운전 스킬,
다시 말해 인간 레이서다운 역량이 필요해. 마르스 킬라즈 그 자식들은 보여줄래도 그럴 수 없는 그런 게 필요하다고. 인간이라 내가 인간을 대표할 수 있을까? 당신만이 인류 존재의 이유를 다시 알려줄 수 있어요. 진짜 슬랩스틱이 따로 없는 발버둥이구만. 딱 지구 수준이야. 마르스, 네 전주인을 이번에 만나겠는데? 헛소리 짓거리지 마. 난 열등한 인간 따위를 주인으로 모신 적 없어. 그럼 기술의 결정체 테크간 마르스님이 인간을 모실 리가. 크라라라라라라. 이번에도 기술은 인간에게 처절한 패배를 안겨줄 테지. 저 재물과 함께. 살려줘. 이 길을 달려 도착할 곳은 포디움인가 삼척길인가. 전세계 듀오의 팬 여러분들 반갑습니다. 캐스터 킹문철입니다. 이번 시즌은 총 5개 팀이 생사 결전을 벌이는데요. 블랙박스가 아닌 직접 각 팀 만나보겠습니다. 지금 남기는 말들이 출사표가 될지 유서가 될지. 정주행은 아직인가? 경실은 아무도 없대. 방금 확인했어. 오겠지? 올 거야 그 녀석. 이 대회만큼은 진심이니까. 이쪽은 운전하는 녀석이 벌써 공지를 뺀 건가? 뒷골목 사형수라도 하나 던져줄까? 뭐라고? 올해 공식 스폰서죠. 팀 모비스입니다. 초창기 대회 때 컨테이너를 옮기던 지게차로 우승한 전설의 팀이죠. 일각에서는 전설의 레이서 정주행의 캐스팅 가능성도 심심치 않게 제기됐었는데요. 건강 상황 때문에 불가능하지 않나 하는 예측이 대부분이었죠. 레이서가 오진 않네요. 팀 모비스 과실 100대0으로 실격인가요? 미친 레이싱을 끝내기 위해 내가 왔다. 정주행 선수 휠체어를 타고 도착했습니다. 안전벨트 괜찮지? 좋아. 제동 시스템, 에어백, 조향 시스템 정상, 에어 서스펜션 세팅 완료. 주행과 안전 사양 더할 나위 없습니다. 에이다스 센서 100%, 엠빅스 최신화 완료. 이 코너 모듈 최적화, 자율주행 시스템 체크 최종 완료. 안녕, 시스템 온, 출발합니다. 자, 이제 출발만 앞두고 있습니다. 곧 스태프이 켜질 텐데요. 부정 출발 없애겠습니다. 3, 2, 1, 신호 깃발이 올라갑니다. 마르스 킬라즈 쪽은 둘이잖아. 하나는 보이는데 하나는 어딨지? 한번 볼까? 79GHz 코너 리더 작동. 측면에서 뭐가 엄청 빨리 와. 안녕 친구. 오랜만에 조를 이런 식으로 하는군. 결승선 근처에도 못 가게 만들어주지. 팀 마르스 킬라스 돌을 쏟아붓습니다. 과실 판정이 없어서 가능한 공격이죠. 저 녀석들이 지금이야. 그걸 쓸 때. 나만 믿어. 센서 표적 가동. 아니 이게 무슨 일인가요? 초반 구간인 코너부터 오중 구도 사고. 쥐새끼처럼 도망만 치는구나. 저놈에게 메테오 샤워를 선보여줘라. 지금부턴 우리도 부순다. 안돼 안돼. 모비는 안전함밖에 모른다고. 녀석들 말고 저거 말이야. 카메라 야간 모드로 전환. 좋아. 0.01초를 다투고 있는 상황일 때 딱인걸? 현대모비스 라이더 마음에 들어. 스폰서라 광고해주는 건가? 됐고 집중하자. 연속 헤어핀 구간이라고. 어둠 속을 가장 먼저 뚫고 나온 것은 정주행 그리고 뚫입니다. 회전 교차로보다 복잡한 난전 양상인데 스무스하게 잘 빠져나왔네요. 드디어 핸들링은 내 영역이지. 나한테 맡겨 보비. 이런 고난도 코너에서 혼자 활약하면 섭섭하지. 이 코너 모듈 발동. 야, 여긴 인간의 영역이라니까. 길 거칠어서 주행이 머리 박겠다. 프리뷰 에어 서스펜션 발동. 나왔습니다. 모비스의 전략과 이 코너모듈 커리. 이거 봐. 실력은 여전하잖아. 정주행의 주행력과 모비의 기술력.
완벽한 시너지야. 그래 보았지. 저렇게 안전장치 꽂히고 느려 꺼질 수가. 흔들림 없는 하나. 팀 모비스가 침대 브랜드인가요? 마르스 킬라스도 인간이 센 코너링으로 바싹 붙습니다. 이제 직선 붙습니다. 진검승부. 힘 대 힘, 속도 대 속도. 결승점이 보여! 끝을 봐볼까? 직선 코스 주행력 강화! 수소 연료전지 퍼펙트! 이건 과실 100대빵! 반칙인데 반칙! 자식들이 승리할 수 있는 자, 생명을 짓밟을 각오가 된 자뿐. 미친 레이싱을 끝내고 싶다면 어디 밟고 가봐. 장애물 13개 포착! 아니 인간이야! 위험해! 모비, 네가 이길 방법은 하나다. 모비 멈춰! 레이서를 던져. 뭐? 승리보다 생명보다 소중한 위대한 생명은 없어. 승리는 없다! 동력 시작! 주행 목적 도출, 주행 방법 도출지, 목표까지 거리 1km, 추진력 부여를 위한 수소 연료전지 퍼펙트 재활성화, 칵핏 삭출을 위한 IMEB 발동. 모비 뭐 하는 거야? 그래 그거야. 그리고 너도 네 레이서를 따라가래. 미안 주행아, 모비는 이런 방법밖에 몰라. 드라이버 다운, 드라이버 다운. 안 돼! 이게 바로 데드 오 얼라이브. 정주행! 날다! 결승선을 1등으로 통과합니다! 현대모비스의 기술력이 인간 안전주행의 신기를 엽니다! 새로운 역대 순간! 모비. 두고 보자. 모비 정주행. 선을 넘은 심장이 승리의 영광을 찬탈해. 생사의 역할 따위는 지상과제가 아니지. 결승선적 video bahwasannya tidak hanya tamu yang menginap saja yang bisa mengakses Tribar, namun Tribuners yang tidak menginap di Maya Sanur juga bisa untuk datang ke Tribar ini secara terbuka, mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 10 malam. Jadi bagi Tribuners nih yang mau ke sini, tinggal info aja ke petugas satpamnya bahwasannya ingin datang ke Tribar, karena Tribar ini letaknya di dalam kawasan Maya Sanur and Spa. Jadi ketika kita ingin ke Tribar, maka kita harus melewati dahulu Maya Spa Resort and Sanur Bali. Seperti itu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas rekomendasi Anda, rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kampung Pulau Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ternyata sudah berdiri sejak tahun 1800-an silam. Dulunya Kampung Pulau adalah sebuah hutan, Tribuners. Oleh pendatang dari Arab, wilayah tersebut kemudian dikelola dengan sejumlah perizinan. Lalu bagaimana sejarah lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Silakan rekan Miftahul. Baik rekan Ariska, bisa saya jelaskan bahwa Kampung Pulau yang berada di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini dahulunya adalah sebuah hutan atau bisa dibilang seperti pulau, sehingga warga di sana menamakannya sebagai Kampung Pulau karena bentuknya memang pada zaman penjajahan Belanda itu seperti pulau. Dan kemudian salah satu pendatang dari Arab Saudi yang memiliki gelar habaib dari Fam Al Idrus meminta izin kepada
Belanda untuk mengolah lahan yang berada di kawasan tersebut. Awalnya memang tidak terlalu gampang atau tidak mudah untuk mendapatkan izin dari Belanda karena orang yang mengelola ini harus bisa memberikan upeti ataupun timbal balik kepada pemerintahan Belanda. Kemudian habaib tersebut memberanikan diri dengan berbagai upaya untuk melakukan mendapat izin untuk mengelola lahan tersebut, dan akhirnya orang pendatang itu mengelola lahan yang cukup luas, namun dia tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pembenahan kepada pemukiman tersebut. Akhirnya ada salah satu warga yang melakukan atau membantu warga pendatang tersebut, sehingga warga yang pendatang ini diberi ruang untuk mendirikan bangunan. Namun pada zaman penjajahan itu untuk bangunnya dari bilik atau dari kayu dan daun-daun kelapa, sehingga sampai saat ini pemukimannya padat penduduk. Dan saya kemarin juga bertemu dengan salah satu pewaris wilayah tersebut, yaitu Al Habib Soleh Al-Idrus, di mana beliau juga mengatakan sempat melihat surat yang diberikan oleh Belanda pada masa tahun 1800-an. Saat itu ia ditunjukkan oleh ayahnya, namun saat ini surat tersebut belum diketahui lagi keberadaannya karena memang sudah cukup lama. Demikian rekan Rizka. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Habib Soleh Al-Idrius, keturunan pertama Kampung Pulau. Berikut liputannya untuk Anda. Masih saudara dengan orang Menau. Akhirnya menetap di sini ya orang tua Ibu. Sekitar 8 tahun 18 itu banyak sih surat-surat jadi itu banyak kan dari tahun 18 semua gitu. Jadi orang yang di pulau dan di dalam sekali itu pernah ngajuin surat gitu sama orang-orang Belanda di sini tuh buat menggarap tempat sini gitu. Dilihat kalau sampai menggarap itu benar sih ya dikasih kita. Kasih buat ini. Nah, itu mengurus surat perizinannya pada zaman Belanda itu menurut keterangan enggak begitu. Enggak tulis tangan aja minta. Oh, permintaan sultan. Itu agak sulit nggak pas pengurus itu? Gimana? Terlalu sulit nggak pas pengurus surat izin itu? Ya terlalu sulit. Kalau zaman dulu kan memang gimana dilihat kita kalau kita mengelola itu rapi, bisa berhasil, bisa bermanfaat buat kita, itu baru bisa dikasih. Coba kalau nggak bermanfaat, enggak tuh nggak dikasih. Enggak. Kadang-kadang disuruh kita sama saudara-saudara kita disuruh. Izinnya itu ngegarap untuk dijadikan perkebunan atau pemukiman, Bu? Enggak, kalau itu buat hasil aja, hasil. Hasil buat misalnya di antara warga-warga tuh bisa kita berhasil gitu. Nah, itu bisa kalau tahun 2015-an. 2016-an ya. Iya. Era Pak Ahok itu kan lagi kejar-kejar. Nah, termasuk kan warga seberang atau di sini. Seberang ke sini pengalaman juga. Ngalamin. Saya ngalamin kalau itu sih memang saya di sini tempat kumpulnya orang-orang yang mau digusur itu kumpul di sini tempat saya. Tribuners, saat berada di Tangerang Selatan, Anda wajib mampir ke Warung Tuman. Rumah makan ini berada di Jalan Ciater Tengah, Serpong, Tangerang Selatan, Tribuners. Warung Tuman menawarkan hidangan gaya Minang dan Jawa dengan tempat bernuansa hijau dan rindang. Berbagai hidangan di sini disajikan menggunakan resep keluarga secara turun-temurun, Tribuners. Dan untuk mengetahui kelezatan hidangan di sini, kita sudah terhubung dengan rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih Ariska. Seperti diketahui memang jika berjalan-jalan di daerah Tangerang Selatan, Tribuners bisa berkunjung ke satu rumah makan yang awalnya emang tidak diketahui karena lokasinya yang sangat terpencil dan walaupun berada di pusat kota Tangerang Selatan. Nah, lokasi Warung Tuman ini sendiri berada di Jalan Klaster Tengah, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Nah, Tribun Jakarta kemarin pada akhir pekan sempat mencicipi makanan-makanan di sana dan juga melihat sekeliling suasana di Warung Tuman sendiri. Ternyata memang suasananya yang begitu asri dan juga banyak pepohonan dan juga sangat rindang, tidak seperti di pusat kota Tangerang Selatan.
jika masuk ke wilayah Warung Tuman ini sendiri, kita akan berasa di dalam desa ataupun jauh dari keramaian hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Nah, dalam warung ini sendiri, semua menu makanannya pun cukup unik karena perpaduan antara makanan khas Minang dan juga dicampurkan dengan makanan-makanan khas Jawa yang serba santan-santan dan juga penuh dengan kuah-kuahan yang sangat ada yang pedas juga, ada juga yang bening-bening gitu. Pokoknya semua makanan di sini tuh lebih kepada makanan-makanan bersantan-santan. Nah, dari pantauan mata tribunjakarta.com juga ternyata bila menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, pengunjung dan warga di Tangerang Selatan dan sekitarnya ini harus menempuh jarak sekitar 300 meter dari parkiran bila ingin menuju ke pusat tempat warung Tuman ini, karena memang pengendara ataupun pengunjung tidak dapat memarkirkan kendaraannya tepat di sebelah warung Tuman. Jadi ruang parkir dan juga ke warung Tuman ini sendiri memakan waktu atau memakan jaraknya tuh ada sekitar 500 meter, jadi mungkin ada sekitar 5 menitan untuk dari tempat parkir menuju ke warung Tuman. Dan untuk menuju warung Tuman ini juga masyarakat itu akan melewati perkampungan warga yang memang masih sangat asri dan juga bisa sambil menikmati pemandangan-pemandangan sawah dan juga perkebunan milik warga setempat yang memang belum tersentuh oleh hiruk-pikuk dan juga modernisasi dari kota Tangerang Selatan itu sendiri. Dan juga dari saat tribunjakarta.com mengobrol dengan pemilik warung Tuman yaitu Pak Eko, warung Tuman ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 2019. Nah, awalnya tempat yang ada di video ini merupakan bukan tempat pertama, melainkan tempat kedua, di mana pada saat 2 tahun yang lalu, warung Tuman ini hanya berukuran kecil dan hanya berada di dalam garasi rumah milik Pak Eko. Dan karena saking ramai dan juga berkembangnya, akhirnya sekitar 3 bulan yang lalu, Pak Eko dan istrinya memutuskan untuk pindah lokasi yang berada tidak jauh dari lokasi yang pertama, dan lokasinya memang lebih besar dari saat warung Tuman ini berdiri. Nah, menu andalan yang dari warung Tuman itu sendiri berbagai macam, tapi yang memang best seller atau memang menjadi primadona makanan di situ adalah ikan nila cala batuik yang memang dipatok dengan harga yang cukup terjangkau, yakni Rp28.000 saja. Kemudian gulai bareh yang seharga Rp30.000, kemudian dendeng batokok seharga Rp18.000. Dan juga tunas pepaya yang sangat segar sekali yang dicoba oleh Tribun Jakarta yaitu Rp12.000 saja. Kemudian ada telur dadar goreng crispy yang harga Rp12.000 dan juga ayam goreng kampung kremes yang memang semuanya dibalur dengan berbagai santapan makanan bumbu-bumbu rahasia atau bumbu-bumbu yang sudah turun-menurun dari keluarganya Pak Eko sendiri. Dan warung Tuman ini sendiri ternyata diambil tidak sembarangan namanya, melainkan diambil dari bahasa Jawa. Buat makanannya mungkin makanan khas Minang dan juga Jawa, cuman namanya ini diambil dari bahasa Jawa, yaitu warung Tuman. Tuman yang berarti dalam bahasa Jawa itu berarti ketagihan. Jadi memang kalau misalnya Pak Eko sendiri berharap kalau misalnya memang sudah datang sekali ke sana, bakal datang lagi terus-menerus untuk mencicipi makanan-makanan yang ada di sana. Dan juga warung Tuman ini buka dari pagi sekitar pukul 7 pagi dan hanya buka sampai pukul 5 sore, karena memang kalau misalnya sudah malam di sana suasananya masih gelap dan belum ada penerangan yang cukup, jadi tidak buka sampai malam. Dan waktu peak seasonnya itu berada pada saat makan siang, karena saat makan siang bahkan sampai pantauan tribunjakarta.com saat akhir pekan kemarin, pengunjung masih harus waiting list karena memang keadaan yang sangat penuh sekali. Nah, untuk rata-rata makanan di sana memang dibanderol seharga sampai Rp30.000 sampai Rp50.000 saja. Jadi untuk makan berdua mungkin hanya mengkocek harga sampai sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000. Begitu yang dapat dilaporkan langsung dari Tangerang Selatan. Kembali ke Ariska. Baik, rekan Ega Alfreda dari Tribun Jakarta, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Pantai Las Vegas, Batam, Provinsi Kepulauan Riau selalu dipadati pengunjung saat sore hari. Di sana mereka bersantai sembari menikmati momen matahari tenggelam, Tribuners. Dengan latar belakang pabrik galangan kapal, proses matahari tenggelam di pantai ini menjadi lokasi favorit warga Batam untuk menghabiskan waktu sore. Dan untuk melihat keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan Argianto Nugroho dari Tribun Batam. Silakan, rekan. Oke, selamat siang Tribuners dan selamat sore Ariska.
Pantai Las Vegas sendiri berada di Kecamatan Kupang, Kota Batam, yang saat ini menjadi lokasi favorit masyarakat Kota Batam untuk melihat proses matahari tenggelam. Memiliki view yang sangat menarik dengan background sejumlah deretan perusahaan galangan kapal. Proses matahari tenggelam di Pantai Las Vegas menjadi daya tarik bagi warga Kota Batam untuk menghabiskan waktu sore. Lokasi Pantai Las Vegas sendiri bisa ditempuh kalau dari bandara berkisar sekitar 1 jam untuk dapat menuju lokasi Pantai Las Vegas. Di lokasi Pantai Las Vegas sendiri juga berdiri sejumlah bar yang menjadi tempat nongkrong bagi ekspatriat atau warga asing yang bekerja di Batam. Di situ setiap akhir pekan juga terdapat live musik. Jadi warga cukup terhibur saat berada di Pantai Las Vegas. Pantai ini juga bagi pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis, karena pantai ini adalah salah satu pantai yang cukup menarik, tempat nongkrong bagi muda-mudi Batam. Di situ juga disediakan beberapa fasilitas seperti tempat duduk serta beberapa aneka kuliner bagi warga Batam yang akan berkunjung di situ. Selain itu, Pantai Las Vegas sendiri biasanya ramai mulai sekitar pukul jam 3 hingga jam 7 malam. Di situ biasa masyarakat atau muda-mudi mulai berdatangan untuk sekedar atau melakukan olahraga, sekedar untuk jogging, serta olahraga kecil lainnya seperti main bola. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Argianto Nugroho dari Tribun Batam. Masih seputar Batam, Tribuners, di sana ada sejumlah destinasi wisata yang indah, termasuk wisata Pantai Dangas di wilayah Batam Lestari, Kecamatan Sekupang. Saat berlibur ke Pantai Dangas, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan laut lepas. Selain itu, Anda juga bisa menikmati beragam hidangan seafood, Tribuners. Untuk mengetahui lebih detail, kita sudah terhubung dengan rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam. Silakan rekan Hening. Baik, terima kasih rekan Ariska. Melaporkan dari Batam. Tribuners di Kota Batam, tepatnya di wilayah Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Batam, ada satu destinasi wisata pantai yang kerap menjadi tujuan wisata bagi warga Kota Batam. Namanya adalah Pantai Dangas. Nah, lokasi pantai ini cukup dekat dengan wilayah permukiman warga dan akses jalannya pun sudah diaspal dan mudah untuk dilewati. Nah, Tribuners yang mau berkunjung ke Pantai Dangas bisa melewati jalan masuk dari wilayah perumahan di Batam Lestari dengan menggunakan mobil atau motor. Untuk harga tiket masuknya sendiri cukup terjangkau, yakni untuk orang dewasa sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah. Sementara untuk anak-anak harga tiketnya berkisar 5.000 sampai dengan 10.000, tergantung dengan harinya. Dengan harga segitu, Tribuners bisa mendapatkan pemandangan alam di Pantai Dangas yang berpasir putih bersih. Dan juga jika datang pada saat sore hari, Tribuners bisa menikmati pemandangan sunset serta siluet perkotaan di kawasan Batu Ampar yang kebetulan berhadapan dengan pantai ini. Kemudian karena ombaknya juga cukup tenang, airnya tidak terlalu dalam, pantai ini juga cocok untuk menjadi tempat berenang bagi anak-anak. Namun tentunya disarankan bagi para orang tua untuk tetap mengawasi anaknya saat berenang di pantai ini. Nah, selain berenang, masih ada banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan di Pantai Dangas. Contohnya dengan menggelar piknik di pasir pantai yang bersih, ataupun juga menyewa pondok-pondok yang disewakan dengan harga sekitar 50.000 sampai dengan 100.000 tanpa batas waktu. Nah, kemudian Tribuners juga bisa memancing, mendayung kano, bermain pasir, dan juga foto-foto di berbagai spot yang instagramable di Pantai Dangas. Selain pasirnya yang putih, pantai ini juga memiliki area rerumputan hijau yang cukup luas di dekat jalur masuknya, yang mana area ini bisa digunakan untuk tempat menggelar kegiatan dan juga untuk berkemah. Nah, biasanya banyak sekali
perkumpulan keluarga ataupun paguyuban yang menggelar acara di sekitar Pantai Dangas ini. Menurut pengelola wisata ini, biasanya Pantai Dangas juga paling ramai dikunjungi setiap akhir pekan atau hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selain menyajikan pemandangan yang indah, Pantai Dangas juga menyediakan menu-menu di restoran seafood yang bisa dipesan sesuai selera. Nah, salah satu menu seafood yang paling banyak diminati adalah hidangan masakan gonggong. Nah, jika Tribuners datang ke Batam, wisata Pantai Dangas sangat recommended untuk dikunjungi. Disarankan bagi Tribuners untuk datang di waktu sore hari saat cuaca cerah karena bisa menikmati pemandangan Laut Pasang dan sunset yang indah. Demikian laporan dari Tribun Batam. Saya kembalikan ke Rizka. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam. Kita beralih ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Tribuners. Di sana ada tempat wisata agrowisata California yang menarik untuk dikunjungi. Tempat wisata yang satu ini menyuguhkan pemandangan yang sangat indah dan alami. Selain itu, di sini para pengunjung juga bisa mencoba berbagai kuliner hingga olahraga berkuda, memanah, dan juga memancing. Untuk mengetahui keseruan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Ridwan Kadir dari Tribun News Ultra. Silahkan rekan Ridwan. Ya, terima kasih rekan Ariska. Dapat saya sampaikan bahwa agrowisata California ini berlokasi di Desa Cialam Jaya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wisata tersebut itu terletak 22 km dari Kota Kendari atau ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Wisatawan juga bisa menempuh jarak 37 menit hingga bisa sampai ke tempat wisata tersebut. Wisata ini juga menyuguhkan pemandangan yang indah karena lokasinya masih alami, jauh dari pemukiman warga. Di sana juga Anda atau wisatawan bisa menikmati pondok atau villa, baik dari ketinggian maupun yang berada di kontur tanah yang lebih rendah. Selain itu juga di agrowisata California ini menawarkan olahraga berkuda, memanah hingga memancing yang tentunya harganya cukup terjangkau bagi wisatawan. Selain itu terkait dengan karcis masuk di wisata tersebut, kendaraan roda 4 yaitu mobil hanya dibanderol 20.000 saja, dan untuk kendaraan roda 2 atau motor itu dibanderol hanya 10.000. Untuk villa ada 4 pilihan, yakni antara lain sewa pondok 1 itu dibanderol dengan harga 200.000 per malamnya, kemudian pondok 2 dibanderol 300.000 per malamnya, kemudian ada pondok 2 ditambah dengan WC itu dibanderol dengan harga 450.000 per malamnya, dan yang terakhir yaitu pondok 3 ditambah dengan WC itu dibanderol dengan harga 600.000 per malamnya. Selain itu juga ada balkon puncak yang dibanderol dengan harga 200.000 per harinya. Bagi pengunjung yang ingin berkemah pun telah tersedia di tempat wisata tersebut, yaitu dibanderol dengan harga 450.000 per 3 orangnya. Yaitu harga tersebut sudah termasuk dengan tiket masuk, kemudian air panas teh untuk membuat teh dan juga kopi 2 kali sehari, kemudian ada fasilitas WC umum, kemudian ada bisa berkuda, dan juga ada fasilitas sleeping bed per orangnya. Kemudian untuk yang hendak berkuda terdapat 2 pilihan, yakni pilihan pertama itu dibanderol dengan harga 30.000 dan pilihan kedua dibanderol dengan harga 50.000. Untuk yang ingin memanah itu terdapat 3 paket pilihan, yaitu yang pertama paket mini 10 row itu dibanderol dengan harga 20.000, kemudian paket sedang 30 row itu dibanderol dengan harga 50.000, kemudian paket bisa 70 row
itu dibanderol dengan harga 100.000. Kemudian khusus wisatawan yang ingin memancing di agrowisata California, itu satu alat pancing dibanderol dengan harga 20.000, dengan umpannya dibanderol dengan harga 5.000 saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Ridwan Kadir dari Tribun News Ultra, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat nongkrong seru untuk Anda yang ada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Ada Food Court Tosi Pulung, Tribuners. Tempat ini cocok untuk bersantai. Selain itu, di sini para pengunjung juga akan dimanjakan dengan aneka kuliner dari sejumlah lapak UMKM lokal. Untuk mengetahui suasana di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Darwah dari Tribun Timur. Silakan rekan Darwah. Ya, Mbak Rizka dan Tribuners. Selamat sore. Diinformasikan bahwasanya saat ini di Kabupaten Baru telah hadir tempat nongkrong seru yang banyak diminati oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang dari luar yang ingin mencari tempat nongkrong seru, yaitu di Kabupaten Baru, tepatnya di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Suping Raja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Podcast Pulung ini merupakan salah satu pusat kuliner yang recommended untuk dijadikan tempat nongkrong bersama kerabat, sahabat, maupun bersama pacar, ya Tribuners. Podcast Pulung menyediakan berbagai varian minuman hingga snack yang bisa menemani atau menambah keseruan Anda nongkrong di podcast Tosi Pulung ini. Adapun varian minuman tersebut mulai dari jus, aneka jus, kemudian pop ice dan sejenisnya. Selain itu juga hadir beberapa kuliner lokal seperti sarakba maupun kentang goreng dan ubi goreng dan sejenisnya. Mengenai harga di podcast Tosi Pulung ini tidak menguras dompet, ya Tribuners. Harga minuman dan snacknya dibanderol mulai Rp5.000 hingga Rp15.000. Jadi sangat murah, sehingga pengunjung atau masyarakat banyak yang memilih di Tosi Pulung sebagai tempat nongkrong mereka. Jadi Tosi Pulung ini buka mulai jam 17.00 atau jam 5 sore, ya Tribuners, sampai jam 12.00. Jadi Tosi Pulung ini buka mulai sore hari hingga jam 12 malam. Lebih serunya lagi, setiap malam minggunya Tosi Pulung ini sudah dilengkapi live musik yang tentunya lebih menghibur pengunjung pada saat malam mingguan di Tosi Pulung ini. Dengan hadirnya live musik ini tentunya dapat mengurangi kejenuhan atau rasa bosan pengunjung yang nongkrong di Tosi Pulung ini, sehingga dapat menambah keseruan untuk menongkrong di Tosi Pulung ini. Tosi Pulung ini didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Baru pasca pandemi COVID-19 dengan memberdayakan UMKM lokal Kabupaten Baru. Podcast Tosi Pulung ini telah dicanangkan oleh pemuda di Kelurahan Mangkoso ini sejak setahun yang lalu. Namun baru sempat realisasi beberapa bulan yang lalu. Dan podcast Tosi Pulung ini diresmikan langsung oleh Bupati Baru pada bulan Mei lalu, tepatnya pada tanggal 28 Mei. Jadi Bupati Baru meresmikan langsung secara resmi pusat kuliner Tosi Pulung ini.
Bupati Baru pun mengapresiasi atas hadirnya Tosi Pulung ini, karena dengan hadirnya Tosi Pulung ini dapat membangkitkan gairah ekonomi masyarakat setempat pasca pandemi ini. Karena seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini semua sektor, terutama sektor ekonomi, itu sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Ya, Mbak Rizka, demikian laporan dari Tribun Timur. Baik, terima kasih rekan Darullah dari Tribun Timur. Dan Tribuners, rekan Darullah juga sempat melakukan wawancara dengan founder Foodcart Tosi Pulung, Rosyid Rida Anukan. Berikut liputannya untuk Anda. Rosyid Rida, ya, pendiri atau koordinator pengelola dari Foodcart Tosi Pulung yang saat ini baru beroperasi di hari Rabu, ya, 11 Mei 2022 ini. Ya. Foodcart ini pertama kali kami canangkan 1 tahun yang lalu bersama teman-teman dengan harapan agar suasana daerah ini lebih berwarna itu dibanding sebelumnya, lebih bercahaya. Cahaya dalam artian bukan sekedar bermakna fisik lampu saja, tidak, bukan seperti itu. Akan tetapi kita mengharapkan cahaya yang dimaksud dari segi ekonomi bercahaya, dari segi sosial bercahaya, maupun dari aspek-aspek lain, sehingga itu yang kami maksud bercahaya di daerah kita ini di Mangkoso Saping Raja yang sebelumnya terkesan kosong dan hampa begitu saja. Makanya ini merupakan inisiasi perdana kali selaku pemuda yang ada di sini, bagaimana terus memberikan berkarya dan memberikan nuansa baru di tempat kita berada. Saya pikir. Kalau standnya sendiri di sini ada berapa semuanya? Alhamdulillah di sini ada 12 untuk tenan A, gerobak, dan ada 7 untuk box yang membawa kontainer dari luar. Kalau menunya sih yang disediakan oleh stand-stand ini apa-apa saja? Bisa sedikit dijelaskan? Iya. Untuk di tempat ini kita sediakan khusus kuliner, makanan dan minuman, produk makanan dan minuman. Tribuner, saat libur tiba, kawasan Puncak Bogor selalu ramai dikunjungi wisatawan. Di sana memang ada sederet tempat wisata yang bisa memanjakan para wisatawan Tribuners. Bahkan wisatawan baru juga terus bermunculan. Satu di antaranya ada T-Bright Agrowisata Gunung Mas Puncak. T-Bright atau jembatan T ini dibangun di areal tempat wisata agrowisata Gunung Mas Puncak. Dan bagaimana keseruan berwisata di sana akan disampaikan oleh rekan Rahmat dari Tribun Bogor. Silakan rekan Rahmat. Halo rekan Rahmat. Halo rekan Rahmat.
Dan selainnya dapat disampaikan bahwasanya kini kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor mendapat tambahan tempat wisata baru tepatnya di kawasan Gunung Mas Cisarua Kabupaten Bogor. Dan alhasil kini wisatawan bisa memilih alternatif tempat wisata yang ada di kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor memang terkenal dengan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bogor, mulai dari Taman Safari, Taman Wisata Matahari, kemudian kebun teh dan wisata alam lainnya yang tersebar di beberapa titik di kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor. Namun dalam 2 bulan terakhir ini kawasan Puncak Cisarua Kabupaten Bogor mendapatkan tempat wisata baru yakni T-Bridge Agrowisata Gunung Mas yang berlokasi di kawasan Cisarua Kabupaten Bogor. Nah, T-Bridge ini menurut keterangan dari manajer Agrowisata Gunung Mas ini merupakan suatu tempat yang baru dioperasikan semenjak 2 bulan yang lalu. Nah, T-Bridge ini bisa Tribuners ketahui bahwasanya suatu jembatan yang dibangun dengan di atas kebun teh agrowisata Gunung Mas Puncak Cisarua Kabupaten Bogor. Dan untuk luasnya itu sendiri, T-Bridge ini yang berada di agrowisata ini berluaskan sekira 280 meter. Nah, di T-Bridge ini para wisatawan bisa dan di T-Bridge ini para wisatawan bisa berkeliling kebun teh dengan di atas jembatan kayu yang dibuat oleh manajemen agrowisata Gunung Mas Cisarua Kabupaten Bogor. Nah, para wisatawan pun tidak perlu dirisaukan dengan harga tiket masuk sebab harga tiket masuk di T-Bridge ini cukup sangat murah, yakni berkisar di angka Rp10.000 saja. Nah, di T-Bridge ini para wisatawan bisa bersuah foto dengan latar belakang kebun teh, kemudian dan latar belakang gunung Pangrango yang bisa langsung terlihat di kawasan T-Bridge Agrowisata Gunung Mas Puncak Cisarua Kabupaten Bogor. Dan pihak pengelola pun tidak membatasi waktu para wisatawan yang berada di T-Bridge Agrowisata Gunung Mas Cisarua Kabupaten Bogor. Pihak manajemen membebaskan para wisatawan dengan syarat tidak membawa tikar dan tidak membawa makanan dari luar. Itu yang disyaratkan oleh manajemen T-Bridge Agrowisata Gunung Mas Puncak Cisarua Kabupaten Bogor. Dan untuk jam bukanya itu sendiri, manajemen membuka T-Bridge ini sepanjang hari, bahkan hingga malam hari, dan batas terakhirnya yakni pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu, Ariska, laporan dari kami. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Rahmat dari Tribun Bogor, dan selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.